Pada kesempatan kali ini, kita di Black Cuan akan menampilkan prediksi Ripple, XRP akan naik setelah menang sidang nanti, berita kripto terbaru Cardano, Terra Luna, dan NFT. Welcome back to Black Cuan, my friend. Setelah menang sidang nanti, banyak yang percaya harga Ripple atau XRP akan melambung tinggi. Dan di update berita kripto kali ini itu tidak hanya XRP yang akan kita bahas, tetapi ada beberapa berita seputar Bitcoin, Terra Luna, dan ya lumayan anjlok di Terra Luna ini. Kemudian ada juga di sini pajak kripto di India, lalu ada juga Argentina yang di tengah ancaman krisis dan inflasi, mereka sedang sibuk dengan penambangan Bitcoinnya. Lalu ada pecinta game atau permainan Sega ya, bersiaplah akan ada NFT dirilis oleh Sega. Dan dua koin terakhir yang akan kita bahas juga di sini nanti itu adalah Cardano dan terakhir Polkadot. Baik, sebelum kita ke Ripple yang katanya akan menang sidang ya, kita ke update beberapa informasi seputar harga Bitcoin dan peristiwa penting seputar kripto. Dan yang pertama di sini itu adalah analis kripto yang secara akurat menyebut Bitcoin bottom di tahun 2018 ini sekarang ini memprediksi koreksi besar-besaran untuk Ethereum competitor alias Terra Luna. Analisa ini dari sebuah akun Twitter ya dengan nama Smart Contractor itu menyatakan bahwa Terra Luna tampaknya akan mengalami koreksi minimal 50% dari posisinya yang sekarang. Bahkan menurutnya ini bisa membawa Luna itu sampai di level $25. Sedangkan untuk Bitcoin, BTC sekarang ini dalam proses impulsif 5 wave decline pada grafik 4 jamnya ini, dan tampaknya jika ini benar terjadi maka drop akan semakin dalam. Support Bitcoin itu kemungkinan akan berada di kisaran 37-38 ribu dolar. Apakah skenario ini yang akan terjadi teman-teman? Ya, namanya juga analisa ya. Siapa saja bisa bikin analisa terlepas dari tepat ataupun tidak tepatnya, dan analisa yang dikutip di sini itu tentu sudah berdasarkan orang-orang yang punya nama ya di kalangan analis kripto. Tetapi saya hanya ingin mengatakan teman-teman bahwa di kripto ini analisa teknikal seperti ini itu harus disertakan dengan analisa fundamental, karena nyaris ya 70% analisa itu sering meleset kalau di crypto space ini, terutama juga karena pergerakan si bos besar ini yakni Bitcoin ya. Dan saya juga pernah mengutip ini tentang peluang benar salahnya analisa itu di video Black Cuan sekitar sebulan yang lalu. Terlepas dari analisa tadi ya, Terra Luna membeli 200 juta dollars itu di FX itu untuk cadangan saat stablecoin saingan muncul. Pembelian ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas stablecoin asli Terra atau UST itu yang saat ini memiliki kapitalisasi pasar itu sebesar 16,7 miliar dollars. The Quan, pendiri Terraform Lab itu mengatakan kepada Bloomberg bahwa LFG memilih AVEX itu untuk cadangan UST-nya karena pertumbuhan yang solid dalam ekosistem blockchain serta loyalitas yang tinggi dari penggunanya. Untuk informasi ini, LFG adalah sebuah organisasi non-profit ya yang diberi mandat untuk membangun cadangan untuk stablecoin algoritmik Terra USD atau UST. Saya kira Terra Luna ini sudah menjadi salah satu aset kuat ini teman-teman. Kalaupun turun sampai $25 mungkin ya, boleh jadi itu merupakan peluang beli yang sangat langka untuk tabungan kripto kita. Yang jelas jika $25 terjadi, saya akan mulai akumulasi lagi, lebih banyak lagi untuk Terra Luna. Dan untuk teknikal Bitcoin, level harga Bitcoin yang harus dipertahankan saat Terra membeli 2,5K itu 2.500 BTC, dan sekarang ini hampir menyamai jumlah BTC-nya Tesla. Seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph sebelumnya, Arthur Hayes, di video sebelumnya juga kita sudah bahas Arthur Hayes. Arthur Hayes ini mantan CEO platform derivatif BitMEX ya, mengharapkan cryptocurrency terbesar itu diperdagangkan di level $30.000 pada bulan Juni. Dia prediksi seperti itu. Dan pada time frame yang lebih lama, analis Kevin Spencer sementara itu mengamati Simple Moving Average atau SMA 600 hari itu sebagai garis support utama yang sekarang ini sedang dites ulang ya. Dan apakah ini akan bisa jebol?
Ya semoga tidak jebol ya, karena ini merupakan peristiwa penting. Semoga di sini juga terjadi pantulan ya atau bounce. Tetapi jika malah jebol juga, maka kemungkinan ya Bitcoin itu sudah masuk ke dimension atau zona buy, dan sepertinya disinilah para paus ataupun institusi itu akan mulai pesta belanja. Sekarang kita ke negeri para artis Bollywood ya. Volume perdagangan kripto di India runtuh dalam 10 hari terakhir itu setelah pajak baru. Krebaco. Volume di WazirX itu bursa terbesar di negara itu telah turun 72%. Volume 4 exchange India itu dalam datanya mengungkapkan WazirX tadi WazirX 72% ya. Kemudian ada 59% di ZPay, kemudian 52% di CoinDCX, dan terakhir itu 41% di BitBNS. Volume perdagangan ini diukur dalam bentuk dolar Amerika Serikat ya. Dan fenomena ini terjadi itu karena India sekarang ini memiliki pajak 30% atas keuntungan dari transaksi kripto dan tidak mengizinkan mengimbangi keuntungan dengan kerugian dari transaksi kripto lainnya. Ketentuan paling kontroversial, kewajiban pajak 1% tax deducted at source atau dipotong pada sumber, itu belum akan berlaku ya, dan akan berlaku nanti di 1 Juli. Ini parah bos. India memang serba bisa deh buat rakyatnya. Dengan populasi besar di negara itu, peluang kripto ternyata minim ya jika kita lihat dari jumlah pajak 30% di India itu. Kita tinggalkan ya perindah fun. Berikutnya Argentina ini teman-teman. Kota Argentina berinvestasi dalam penambangan kripto melawan inflasi dan meningkatkan infrastruktur. Komunitas berkekuatan 6.000 orang ini berharap ya untuk mengumpulkan dana dan dengan segera menjual kripto yang mereka tambang untuk menghindari volatilitas harga. Menurut wali kota Soradino Juan Piedroveta, inisiatif untuk menambang cryptocurrency ini didukung oleh komunitas lokal. Droveta memperkirakan pendapatan bulanan yang akan dihasilkan oleh operasi penambangan perspektif kota itu mencapai ratusan dollars ya untuk Amerika Serikat, dan wali kota itu tidak merinci koin mana yang akan ditambang di Soradino. Dalam komentarnya mengenai kemungkinan resiko volatilitas harga aset kripto, ia menekankan ya bahwa meskipun tidak ada pembelian langsung dari kripto yang direncanakan, penambangan itu tetap menjadi pilihan investasi yang aman. Bahkan pemerintah pusat juga berencana untuk membangun kota penambangan dari dasar sekali atau dari nol ya, from scratch. Seperti yang dilakukan di proyek El Salvador yang terkenal itu dengan nama Bitcoin City. Jadi untuk yang sedang galau ini teman-teman, karena aset kripto sedang turun, maka visi jangka panjang dari negara seperti Argentina ini boleh jadi memberi kita sudut pandang baru ataupun kekuatan emosional untuk perkembangan kripto ke depannya. Sekarang kita beralih ke Sega. Natural Extension. Project Super Game Sega itu ingin menambahkan NFT. Ini adalah natural extension atau untuk masa depan ya, yang akan diperluaskan untuk melibatkan area baru seperti cloud mining dan NFT, kata produser Sega, si Masayoshi Kikuchi. Kikuchi ini juga melanjutkan ya dengan menyarankan bahwa perpindahannya ke teknologi cloud dan NFT itu, oleh karena itu katanya ini tidak dapat dihindari gitu, dengan catatan bahwa ini adalah keberlanjutan alami atau natural extension untuk masa depan game yang akan diperluas untuk melibatkan area baru seperti cloud gaming dan NFT. Kami juga mengembangkan super game dari perspektif seberapa jauh game yang berbeda dapat terhubung satu sama lain. Tetapi ada juga ini pengguna game Sega yang protes ya atas kejadian ini, dan ini juga alami menurut saya. Pro dan kontra itu hal yang biasa. Hanya saja ini menurut saya ya, jika telat mengikuti perubahan zaman, tampaknya Sega ini akan ditinggal oleh banyak kompetitor game lainnya yang sudah mulai mengadopsi blockchain dalam game mereka. Sekarang kita ke Ripple atau XRP ya, yang inti kita ini. Ripple mengklaim kemenangan yang sangat besar dalam kasusnya dengan SEC. Ripple Labs berhasil mendapatkan kemenangan melawan SEC dalam kasus penipuan sekuritas yang sedang berlangsung. Hakim pada kasus tersebut menolak mosi SEC untuk meninjau dokumen tertentu ya yang mungkin tidak material untuk tuntutan. Ripple Labs telah memberikan pukulan telak ya terhadap SEC setelah hakim ketua membuat keputusan yang
oleh seorang pengacara komunitas Ripple itu disebut sebagai kemenangan yang sangat besar bagi Ripple. SEC mengajukan gugatan ya pada tahun 2020 terhadap Ripple, dan eksekutif Brad Garlinghouse dan Christian Larsen itu dianggap menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Sejak itu XRP terombang-ambing harganya. Dan apakah akhir drama ini akan dimenangkan secara mutlak oleh Ripple? Saya kira sangat pantas untuk kita tunggu, teman-teman. Dan untuk meringkas kejadian ini, menurut aspek kritisnya di sini adalah dari penolakan Hakim Ned Byrne untuk mempertimbangkan kembali itu, pengacara pembela komunitas Ripple dengan file kasus ekstensif kasus keuangan dan SEC James K. Phelan itu men-tweet hari ini. Dia katakan, "This is a very big win for Ripple." Terlepas dari keputusan yang tampaknya penting ini, teman-teman, kasus ini memang belum selesai. Dan SEC sekarang ini masih punya waktu sekitar 2 minggu untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Tetapi buat saya Ripple the best lah. Di kanal Investor Praise, investor Ripple mengandalkan utilitas XRP yang tumbuh semakin pesat ini ya. Ada banyak use case ya untuk XRP USD yang membuat pandangan terhadap koin ini tidak bergantung pada putusan kasus nanti itu yang sedang berlangsung itu. Saya menduga bahwa lebih banyak investor itu memilih XRP karena mereka percaya bahwa XRP ini akan memiliki utilitas di luar perannya sebagai sekedar mata uang digital yang dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi lintas batas ya. Dan misalnya nih, perusahaan baru-baru ini meluncurkan Creator Fund bagi pengembang untuk memulai proyek di buku besar XRPL atau XRP Ledgers yang merupakan buku besar publik yang menggunakan XRP USD sebagai mata uang aslinya. Permintaan untuk non-fungible token atau hosting juga terus tumbuh. Bahkan XRP baru saja menambahkan Rare Air Media ke daftar pengembangannya. Rare Air Media ini berencana untuk membuat NFT ya di XRPL atas nama Michael Jordan. Oke, ini nama besar udah mulai terlibat lagi ya di NFT Michael Jordan, guys. Bahkan batch pertama seharusnya diluncurkan pada kuartal kedua ini. Dan ini muncul setelah presentasi oleh KNB Group. Bank tersebut meluncurkan solusi pembayaran lintas batas dan memuji RippleNet, platform pembayaran untuk Ripple ya, karena cara meningkatkan pengalaman pembayarannya yang lintas batas itu sangat baik. Terkhusus untuk para XRP Army ya, mari kita tunggu dalam 2 minggu ke depan. Tampaknya jika benar-benar ini menang, maka profit besar untuk yang hold XRP ini pasti akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya ada update dari Cardano. DEX Wing Riders diluncurkan membawa stablecoin USDC dan USDT ke Cardano mainnet. Wing Riders itu sedang dikembangkan oleh startup fintech Slovakia, Vacuum Labs ya, yang merupakan perusahaan pengembang perangkat lunak yang membangun solusi fintech full stack modern untuk perusahaan rintisan, perusahaan skala, dan bank. Vacuum Labs ini pertama kali terlibat dengan Cardano pada tahun 2018 ketika pengembangan mulai mengerjakan ADA Lite yang telah menjadi dompet Cardano berbasis web yang paling populer sekarang ini di dunia. Dan jauh hari sebelum launching Wing Spider ini, mengomentari hal itu, Charles Hoskinson dulunya itu pernah men-tweet ya, dan dia mengatakan sangat menantikan DEX ini di Cardano. Ada begitu banyak yang akan segera online. Oke, dan sekarang ini DEX ini telah hadir ya, dan tampaknya juga meskipun harga Cardano sedang down juga, tetapi proyek di ekosistemnya itu terus bertambah sekarang ini. Dan untuk yang percaya bahwa Cardano akan besar di masa depan, stay strong my friend. Terakhir di sini itu adalah CryptoDot akan segera comeback ya, karena para chains-nya dibangun di atas jaringan Polkadot. Setelah sekian lama performanya yang lelet ya, CryptoDot secara perlahan mulai membangun value-nya kembali. Polkadot atau DOT itu sekarang ini dengan market cap senilai 17,4 miliar dollars itu menempati peringkat ke-13 besar ya. Dan ini ketika berita ini dimuat. CryptoDot itu bergerak naik lagi ya setelah mencapai titik terendahnya itu pada 22 Februari kemarin itu di harga 16,01 dollars. Para chains baru berbasis Polkadot itu membuat gelombang sekarang ini. Itu termasuk Akala USD, Moonbeam atau Gleamer ya, dan terakhir di situ adalah Astar atau ASTR USD.
Polkadot ini memiliki ruang 100 parachains dan alokasi dilakukan untuk lelang itu atau auction ya, yang akan menjamin slot itu hingga 96 minggu, yaitu hampir 2 tahun ke depan. Sehingga tampaknya ini jelas bahwa DOT mungkin telah mencapai titik bottom untuk harganya. Saat Polkadot merilis parachains baru di blockchain-nya ini, mereka membawa utilitas dan atensi yang besar ya ke blockchain layer 1, seperti halnya Ethereum yang memiliki banyak blockchain berdasarkan platformnya. Demikian pula harga token Crypto.dot ini juga pada akhirnya akan kembali lagi, dan karena potensi gabungan dari parachains dan basis lapisan 1 itu bekerja sama untuk membangun value, membangun nilai di Polkadot. So, bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan kalian komen di bawah ya. Jika kalian percaya Ripple atau XRP itu akan menang sidang dan harganya akan segera meroket, atau Terra Luna, Cardano maupun Polkadot juga akan semakin berkembang pesat di tahun 2022 ini, silahkan kalian komen ya. Baik teman-teman, sekian video hari ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.